Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lukman Hakim dengan NIM 123 80 30 220. Di sini saya akan membawakan materi dari kelompok 3, yaitu dasar ilmu administrasi publik. Yang pertama, ada definisi ilmu. Beberapa pendapat dari para ahli tentang apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan sains sebagaimana dikutip dalam Syafi tahun 2012. Yang pertama, menurut Van Polje, ilmu adalah setiap kesatuan pengetahuan yang dimana masing-masing bagian bergantung satu sama lain yang teratur secara pasti menurut asas tertentu. Yang kedua, menurut George Robert Terry, yaitu ilmu adalah sekelompok pengetahuan yang tersusun secara sistematis yang telah dikumpulkan dan diterima sebagai kepemahaman terhadap kebenaran yang bersifat umum mengenai gejala subjek dan objek studi tertentu. Yang ketiga, menurut Sondang P. Siagian, ilmu pengetahuan dapat didefinisikan sebagai suatu objek ilmiah yang memiliki sekelompok prinsip, dalil, rumus yang telah melalui percobaan yang sistematis dan dilakukan berulang kali, telah teruji kebenarannya serta dapat diajarkan dan dipelajari. Selanjutnya, tentang definisi administrasi. Tujuan lahirnya administrasi adalah semata-mata untuk kepentingan manusia, khususnya berkaitan dengan keberadaannya sebagai makhluk sosial yang selalu ingin hidup bermasyarakat. Menurut Silalahi tahun 2013 mengatakan administrasi adalah ilmu sains dan sekaligus sebagai seni atau art. Sains mengajarkan untuk mengetahui, to know. Maka art berhubungan dengan kemampuan menerapkannya dalam memecahkan suatu masalah atau problem solving. Itulah sebabnya seni sangat erat hubungannya dengan kepemimpinan atau leadership. Menurut Siagian tahun 2008 mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atau rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Ada beberapa hal yang terkandung dalam definisi tersebut. Yang pertama, administrasi sebagai seni adalah suatu proses yang diketahui bahwa merupakan sebagai seni permulaannya saja sedang akhirnya tidak diketahui. Tegasnya administrasi sebagai seni merupakan suatu fenomena sosial. Yang kedua, administrasi mempunyai unsur-unsur tertentu, yaitu adanya dua orang atau lebih, adanya tujuan yang hendak dicapai, adanya pembagian kerja yang harus dilaksanakan, serta adanya peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan tugas-tugas itu. Berikut ini beberapa pendapat para ahli tentang apa yang sesungguhnya yang dimaksud dengan administrasi. Pertama, menurut Herbert Simon dalam Pasolong tahun 2013 memberikan definisi administrasi sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, menurut Leonard White dalam Kencana tahun 2006, administrasi adalah suatu proses yang umum ada pada setiap usaha kelompok baik pemerintahan maupun swasta, baik sipil maupun militer, dan baik ukuran besar maupun kecil. Yang ketiga, menurut De Liang Gi dalam Kencana tahun 2006, administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya ada definisi publik. Definisi bahwa kata publik itu sendiri mempunyai arti sejumlah manusia yang memiliki kesamaan berpikir, kesamaan perasaan, kesamaan harapan, kesamaan sikap, dan kesamaan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki. Menurut Shafri tahun 2012, istilah publik dapat diartikan sebagai umum, yaitu orang banyak, masyarakat, dan negara. Akan tetapi secara sosiologi, istilah publik tidak dapat disamakan dengan masyarakat. Dalam sosiologi, masyarakat diartikan sebagai sistem hubungan sosial di antara manusia yang hidup dan tinggal secara bersama yang terikat dengan norma atau nilai-nilai yang disepakati bersama. Di dalam pengertian publik, sebenarnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Pertama, adanya sejumlah manusia. Yang kedua, adanya kepentingan bersama yang mengikat mereka. Ketiga, adanya perasaan bersatu karena ikatan kepentingan tersebut. Menurut Syafri tahun 2012 menambahkan bahwa dalam konteks organisasi, publik dapat digolongkan menjadi dua, yaitu publik internal dan publik eksternal. Publik internal yakni publik dalam lingkungan suatu organisasi pemerintah
ataupun perusahaan swasta. Misalnya dalam suatu perusahaan mulai dari penjaga malam sampai dengan presiden, direkturnya adalah publik internal perusahaan tersebut. Publik eksternal yaitu publik di luar organisasi pemerintah ataupun perusahaan swasta yang mempunyai kepentingan terhadap organisasi. Selanjutnya ada definisi administrasi publik. Administrasi publik terdiri dari dua kata, yaitu administrasi dan publik. Administrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu art yang artinya intensif dan minister yang artinya melayani, to serve. Dengan demikian, administrasi adalah membantu atau melayani dengan intensif, sedangkan publik mengandung arti umum, negara dan masyarakat atau orang banyak. Menurut Jeffkins tahun 2004 mendefinisikan publik sebagai sekelompok orang atau orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi baik secara internal maupun eksternal. Selanjutnya, menurut Ruslan tahun 1997 menyatakan publik mempunyai konotasi sempit dan spesifik yang merupakan sekumpulan individu-individu yang terikat suatu ikatan solidaritas tertentu. Selanjutnya ada unsur-unsur administrasi publik. Menurut Delianggi ada 8 unsur administrasi, yaitu organisasi, manajemen, komunikasi, kepegawaian, perbekalan, keuangan, ketetausahaan, dan hubungan masyarakat. Yang pertama, organisasi. Pentingnya organisasi dalam administrasi publik ialah untuk mengelompokkan pekerjaan yang harus dilakukan setiap orang serta membagikan kepada pihak yang terkait, termasuk dalam menetapkan wewenang serta tanggung jawabnya masing-masing. Yang kedua, manajemen. Manajemen di sini berperan untuk menggerakkan orang-orang yang terkait dalam organisasi guna mengerjakan tugasnya masing-masing. Hal ini sangat penting demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketiga, komunikasi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengatur penyampaian berita dari suatu orang ke pihak orang lain mengenai perkembangan kerjasama yang sedang dilakukan. Dengan adanya komunikasi melalui suatu media yang dilakukan oleh pihak berkaitan, maka akan timbul timbal balik serta pengertian di antara semua pihak yang berguna untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya ada kepegawaian. Disebut juga sebagai rangkaian kegiatan yang berkutat dalam penghimpunan, pencatatan, pengolahan, penggandaan, pengiriman, penyimpanan, pemeliharaan, penyusutan, dan pemusnahan atau suatu informasi dalam organisasi. Selanjutnya ada perbekalan. Perbekalan yang dimaksud di sini ialah kegiatan yang menyangkut soal sarana dan prasarana yang ada bisa merupakan kerjasama antar anggota organisasi dalam memproses pengadaan dan pemeliharaan peralatan yang dipakai hingga memilah barang yang sekiranya tak terpakai. Selanjutnya ada keuangan. Keuangan sangatlah penting guna mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan pembiayaan. Biaya yang dimaksud bisa berupa penataan maupun pengelolaan dalam perkantoran atau perusahaan. Selanjutnya ada ketetausahaan, adalah kegiatan dalam penyediaan layanan usaha kerjasama, baik itu berupa catatan keluar masuknya barang yang diperlukan serta pengiriman dan penyimpanan fasilitas maupun informasi yang terkait. Selanjutnya ada hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat yang dimaksud dalam administrasi publik ialah menjaga relasi yang terjalin antar pihak internal maupun eksternal. Disebut juga sebagai public relation di mana kegiatan usaha kerjasama yang sedang dijalani harus bisa menciptakan hubungan yang baik antar setiap pihak yang terkait. Tujuannya agar penyampaian keputusan yang telah ditetapkan bisa diterima secara sukarela. Mungkin ini saja dari saya. Selebihnya sekurangnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.